Di video ini, gue bakal bawain alur episode 5 dari anime Otaku ni Yasashi ga wa Inai atau Girls Can Be Kind to Otaku. Oke, langsung aja yuk. Di perjalanan, Sayu ngajak Seo ngobrol dan bilang dia bawa HP karena mau foto-foto. Di pantai, Kei, Seo, dan Sayu ketemu sama keluarganya Kotoko. Kakaknya Kotoko yang bernama Genichiro memperkenalkan diri dan juga ngenalin adiknya yaitu Kakeru dan Hibiki. Kei dan Seo ngenalin diri sebagai teman sekelasnya Kotoko dan Sayu ngenalin diri sebagai pendampingnya Kei. Cowok dan cewek mencar, jadi Seo gabung keluarganya Kotoko. Hibiki ngira kalau Seo adalah pacarnya Kotoko, tapi Genichiro menjelaskan kalau mereka itu cuma akrab dan memberi tatapan tajam pada Seo. Anehnya, waktu Seo bilang dia gak aneh-aneh sama Kotoko, kakaknya marah karena dia gak aneh-aneh, padahal Kotoko secantik itu. Gak lama Kei dan Kotoko datang dengan pakaian renang mereka dan meminta pendapatnya Seo. Mereka semua lagi siapin makanan di tenda, tapi Kotoko dan adiknya lari ke pantai dan dijemput lagi sama Genichiro. Jadinya, Kei, Sayu, dan Seo yang main di pantai. Sayu menebak pikiran Seo kalau dia lagi mikir Kei enak dipandang dan pengen foto sama dia. Habis itu Sayu ngajak keduanya main pasir dan bikin karakter Kiramon dari pasir. Nah, Sayu minta mereka gedein matanya dan dia yang ke belakang untuk ngecek, tapi nyatanya dia malah foto mereka berdua dari belakang. Karena Kotoko, Kei, dan Sayu udah main air bareng, adiknya Kotoko ngajak Seo duel, tapi belum apa-apa udah ditembak pakai senjata air dan Seo juga kalah terus waktu main voli pantai. Kotoko ngizinin Seo marahin adiknya, tapi Seo nggak masalah karena dia seneng berasa punya adik, soalnya dia anak tunggal. Karena melihat Seo yang baik, adiknya pengen ngubur Seo pakai pasir dan Seo-nya mau-mau aja. Abis dikubur, Sayu sibuk foto-foto Kei dan Seo. Waktu main, Kakeru nggak sengaja nabrak Kotoko sampai jatuh dan hampir mencium Seo. Genichiro ngajak mereka semua barbekyuan. Adiknya Kotoko masih mikir Seo adalah pacarnya Kotoko dan langsung dibantah oleh Kotoko. Sayu juga ikutan bilang kalau Seo adalah calonnya Kei. Yang ribut Sayu dan adiknya Kotoko, sementara Kotoko dan Kei sibuk bantah. Adiknya Kotoko mulai dengan poin Seo pernah foto booth sama Kotoko dan Sayu bilang soal Seo dan Kei yang mau berbuat mesum di rumah. Kotoko minta mereka pakai diri sendiri kalau mau duel, jadi adiknya Kotoko mulai bahas peringkat game dan Sayu nganggap mereka nggak ada keahlian lain. Habis itu adiknya Kotoko ngajak duel renang dan voli pantai. Sekali lagi, Sayu bilang mereka kekanak-kanakan karena kalau udah kalah argumen malah ngajak adu fisik. Kotoko dan Kei minta mereka akur, tapi Sayu bilang mereka yang ngajak ribut duluan dan adiknya Kotoko pun cabut. Seo ngajak Sayu beli es krim bareng karena dia nggak bisa milihnya. Seo bilang ini pertama kalinya dia ke pantai bersama teman dan akan seneng kalau semuanya bisa akur dan happy-happy bersama. Sayu teringat Seo yang bilang pingin foto bersama, jadi dia ngambil tasnya dan langsung membawa esnya duluan. Sayu datengin kedua adiknya Kotoko dan meminta maaf sambil memberi es krim. Kakeru ngajak Seo main bareng lagi dan Sayu yang fotoin mereka semua waktu main bersama. Genichiro meminta Seo memilih antara Kei atau Kotoko, dan Seo menjawab kalau keduanya adalah temennya, jadi dia nggak bisa milih. Genichiro ngasih pengandaian kalau diajak ngedate, tapi Seo diam aja dan berpikir kalau dia aslinya memilih keduanya. Genichiro meminta Seo memperlakukan mereka dengan baik karena dia nggak mau lihat ada cowok yang setengah hati ke mereka. Seo mengaku paham dan Genichiro bertanya gimana dia bisa ngerti. Seo bilang dia nggak bakal diam aja, misalnya ada yang mau nyakitin mereka, sekalipun itu kakaknya, dan Seo langsung minta maaf ke Genichiro karena merasa nggak pantas ngomong kayak gitu. Genichiro hanya meminta Seo jagain mereka dan ngingetin kalau cowok nggak bakal bikin ceweknya nangis. Seo memang mengiyakan, tapi nggak lama Kotoko cerita ke Kei kalau Seo bikin dia nangis dan membuat kakaknya murka. Seo mencoba mengklarifikasi kalau itu soal film. Mereka bersiap-siap untuk pulang dan Seo datengin Kotoko yang lagi makan es. Karena harus kunjungan keluarga waktu Obon, dia nggak bisa ikut acara bareng Kei, dan yang Seo pahami adalah acara Komiket. Kotoko nebak Seo lagi seneng karena bisa berduaan sama Kei, tapi Seo ngaku lebih seneng bisa main bertiga. Waktu Seo mau ngomong, Genichiro muncul dan bilang dia akan ngamuk misalnya Seo nyoba-nyoba deketin Kotoko. Keluarga Kotoko pulang naik mobil, dan Kei, Sayu, serta Seo pulang naik kereta. Di kereta Seo merasa lelah, dan Kei merasa kekenyangan sampai pengen tidur. Sayu suruh Kei tidur, tapi Kei minta Sayu nggak maksain melek, dan gak lama Sayu ketiduran sambil nyender ke Seo. Ada penumpang yang bilang kalau anaknya imut dan Kei berusaha jelasin, tapi pintu keburu tutup. Kei bertanya apakah mereka kelihatan tua sampai disangka suami istri, tapi ternyata Seo udah tidur, jadi Kei juga nyender ke Seo. Waktu ada guncangan, Seo bangun dan tanya apa yang Kei bilang, tapi dia ngaku nggak bilang apapun. Ya, kurang lebih kayak gitu aja alurnya. Jangan lupa buat nonton fullnya juga karena ini hanya singkatnya aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.